Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fania Yolanda dengan NPM 211566133. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas konversi dari keamanan sistem informasi, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara mata kuliah keamanan sistem informasi dengan program MBKM yang saya ambil, yaitu studi independen di bidang data analis. Langsung saja. Di sini, topik yang akan saya bahas yaitu penjelasan tentang MBKM itu sendiri, yaitu studi independen di bidang data analis. Kemudian ada penjelasan tentang keamanan sistem informasi dan data analis itu sendiri. Langsung saja di sini, eee, Grade Edu mengadakan program studi independen data analis yang di mana memanfaatkan pendekatan design thinking dalam data analis. Nah, program ini menyediakan pembelajaran sinkron dan asinkron serta berfokus pada pengembangan portofolio, sikap tanggung jawab, serta keterampilan dalam penggunaan bahasa Python dan SQL. Nah, di sini juga saya dibimbing oleh mentor dalam menghadapi tantangan akademis selama durasi program kurang lebih sekitar 4 bulan secara daring. Nah, program ini juga di akhir, kami diberikan kesempatan untuk mengikuti, ujian sertifikasi BNSP, yaitu gunanya untuk memvalidasi kompetensi, kemampuan kami selama kurang lebih 4 bulan itu di dalam bidang data analis. Selanjutnya di sini ada data analis dan keamanan sistem informasi. Jadi di sini saya akan jelaskan data analis dulu. Nah, jadi data analis itu adalah suatu proses yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Nah, jadi di sini kami diminta untuk mengumpulkan data, yang nantinya data itu akan diolah menjadi sebuah dataset yang dapat diproses, kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan berbagai macam metode. Kemudian setelah kita menganalisis, nah informasi ini nantinya dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis dan meningkatkan kinerja atau juga dapat memahami pola tren yang berguna dalam konteks yang kita ambil. Nah, jadi di sini setelah informasi itu jadi, nantinya contohnya kita mengambil informasi di suatu perusahaan. Nah, nantinya perusahaan itu mendapatkan benefit yaitu meningkatkan kinerjanya dan memahami pola tren yang berguna untuk suatu perusahaan tersebut. Nah, sementara itu, keamanan sistem informasi adalah rangkaian upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem informasi dari berbagai ancaman dan gangguan, seperti serangan fisik, serangan cyber, atau kesalahan manusia yang dapat merugikan integritas dan ketersediaan data. Nah, selanjutnya di sini apa sih keterkaitan antara keduanya? Nah, jadi keterkaitan antara kedua hal tersebut yaitu terletak pada fakta bahwa data analistik dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan sistem informasi. Nah, dengan menggunakan data analistik, potensi resiko keamanan dapat diidentifikasi. Rekomendasi untuk meningkatkan keamanan dapat dikembangkan dan juga efektivitas keamanan yang telah diterapkan dapat diukur secara lebih efisien. Nah, dengan demikian, penggunaan data analis ini dalam konteks keamanan sistem informasi dapat membantu organisasi dalam melindungi data dan sistem mereka dari ancaman dan gangguan potensial. Selanjutnya di sini materi yang berhubungan atau yang saya dapat dari studi independen data analis ini, yaitu pertama ada regresi dan forecast. Nah, di sini regresi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola pengguna data sensitif. Kemudian regresi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi proses konversi nilai yang rentan terhadap serangan. Kemudian forecast ini dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya serangan cyber. Nah, yang kedua di sini ada penerapan materi individu. Nah, yang pertama itu kami mempelajari tentang mengenai Python Advanced. Nah, jadi keahlian dalam mengembangkan alat keamanan yang lebih canggih dan lebih efisien, seperti skrip pengujian penetrasi atau pemindaian keamanan. Kemudian yang kedua ada pembelajaran mengenai clustering. Nah, ini kami diajari mengidentifikasi
atau mendeteksi pola perilaku mencurigakan yang mempermudah segmentasi penggunaan serta hak akses. Kemudian selanjutnya, yang saya lakukan di studi independen yaitu mengerjakan final project. Nah, jadi final project di sini, eee, judulnya yaitu tentang analisis persebaran sampah di Jawa Barat menggunakan metode clustering. Nah, jadi di sini kami dibagi tim. Nah, dalam tim saya ini terdapat 4 orang yang di mana, terdiri dari leader, kemudian, analisnya, dan yang terakhir ada visualisasinya. Nah, di sini saya, mendapatkan tugas yaitu di bagian visualisasi. Namun, dengan demikian tidak menutup kemungkinan saya membantu juga di bagian analisisnya. Nah, jadi di final project ini yang saya dapatkan yaitu analisis data dapat membantu dalam keamanan sistem informasi dengan identifikasi potensi risiko keamanan. Kemudian pengembangan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan, dan yang terakhir yaitu mengukur efektivitas keamanan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk tugas konversi keamanan sistem informasi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.